Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sahabati wa awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wa tabi'in jamil musannifin khususan Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Imam Al-Almah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Maribari wa jami'i masyayikhina wa asad Walingkodai hawajina dunyana wa ukhrana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Qomi Utuyan yang mana pada kesempatan hari ini kita mulai dari subah 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syu'batur rabi'ata wal ashrun cabang iman yang ke-24 adalah al-itikafu itikaf. Wawa yang dinamakan dengan itikaf adalah al-lubsu. Berdiam diri di masjidin di masjid. Biniyatihi dengan niat iktikaf. Yusannu disunahkan apa itikaf kulla waktin di setiap waktu. Walau waktu karohatin meskipun itu waktu makruh. Artinya makruh untuk melakukan sholat. Iktikaf tetap disunahkan. Lakin tetapi yahrumu haram. Apa al-itikaf itikaf? Apa itikaful mar'ati? Itikafnya seorang perempuan. Warrokiki dan budak. Illa bi'idni zauji. Kecuali dengan izin dari suami. Wasayyidi dan sayyid atau tuannya. Wa insoha dan sah wali zauji dan bagi zaud atau suami wasayyidi dan sayyid ikhrajuhuma mengeluarkan keduanya, maksudnya istri dan budak tadi, rokik tadi, minhu dari masjid. Jadi iktikaf itu dihukumi sunnah. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan diawali dengan niat. Dan iktikaf ini sunnah meskipun dikerjakan ketika waktu-waktu makruh untuk melakukan sholat. Namun iktikaf ini tidak diperbolehkan bagi seorang istri ataupun seorang budak kecuali atas izin dari suami dan sayyidnya atau tuannya. Bahkan suami atau sayyid ini bisa saja menyuruh perempuan atau istrinya dan atau budaknya dari dalam masjid karena tidak izin terlebih dahulu. Warkanuhu dan rukun-rukunnya iktikaf adalah arbaatun, ada 4. Awaluha yang pertama adalah an-niyatu niat muktarinatan yang dibersamakan bil lubsi dengan diam.
Falatakfi, maka niat tadi itu tidak cukup haladukhulihi ketika masuknya seseorang. Wahua, sedangkan dia adalah sairun, sedang berjalan atau orang yang berjalan. Watajibu, dan wajib apa? Niatul fardiyati, niat fardu atau niat melakukan iktikaf wajib, awin nadri atau nadar, fil iktikafi, di dalam iktikaf, al manduri, yang dinadarkan. Jadi rukunnya iktikaf itu ada 4 macam. Yang pertama adalah niat. Nah, yang sering kita bahas, niat ini menjadi salah satu penyebab ibadah kita itu atau sesuatu yang kita kerjakan itu dinilai ibadah atau tidak. Ini tergantung dari niatnya. Termasuk dalam hal ini niat melakukan iktikaf. Maka iktikaf ini menjadi barometer utama. Ya, niat menjadi barometer utama di dalam iktikaf. Dan iktikaf niatnya itu tidak cukup ketika ada orang masuk ke dalam masjid terus kemudian sambil niat melakukan iktikaf. Padahal dia atau orang tersebut ini sedang berjalan. Artinya tidak atau belum diam. Nah, niat itu baru dianggap sah di dalam iktikaf ketika orang ini memang sudah dalam keadaan atau posisinya sudah diam di dalam masjid. Di sini di dalam masjid tidak cukup kalau hanya di serambi masjid saja. Saniha, yang kedua dari iktikaf, syarat rukunnya iktikaf adalah masjidun, yaitu sebuah masjid. Jadi iktikaf itu tidak cukup dan tidak bisa dilakukan di musola atau di surau atau langgar atau di rumah. Kholisin, yang murni, maksudnya ya memang statusnya itu masjid. Falayat fi, maka tidak cukup apa al-masya'u, serambi. Bikhilafi, dalam hal ini berbeda dengan iktikaf, fit tahiyati, di dalam melakukan sholat tahiyat atau tahiyat al-masjid. Nah, ini berbeda. Kalau tahiyat al-masjid boleh dilakukan di serambi. Tapi kalau iktikaf ini tidak cukup. Wasali suha, dan yang ketiga adalah lubsu qadrin. Lubsu qadrin, yaitu diam kira-kira yusamma, yang dikatakan diamnya tadi adalah ukufan. Ya, berdiam di diri atau tinggal. Ai iqamatan, maksudnya tinggal. Walau bila sukunin. Meskipun tanpa anggota tubuh ini tidak harus selalu diam. Bihaitsu yakunu, dengan sekiranya ada zamanuha, masanya berdiam tadi itu, tinggal tadi itu adalah fauqa tumakninati, di atas masanya tumaknina. Tumaknina itu kan biqadri subhanallah. Jadi meskipun cuman katakanlah 5 menit itu sudah dianggap cukup. Fayat fi, maka cukup at-taraddudu, berputar-putar, lal mururu, tidak jalan-jalan, fi, di dalam masjid. Bila lubsin, dengan tanpa diam.
Walau nadhara, dan ketika seseorang nazar iktikafan untuk melakukan iktikaf mutlakon secara mutlak, kafahu maka cukup baginya apalah dzatun iktikaf dengan masa yang sebentar. Fauqa tumakninati di atas masa tumaknina fir ruku'i di dalam ruku. Wa nahwi dan seperti ruku. Warabi'uha dan yang keempat adalah mu'takifun, yaitu orang yang melakukan iktikaf. Dan ini ada syaratnya, wasartu dan syarat dari mu'takif adalah Islamun. Yang pertama dia harus Islam. Yang kedua wa'aklun dan berakal. Yang ketiga wahuluwun an hadasin. Jadi suci atau bersih dari hadas. Wahuluwun an hadasi akbarin dan bersih atau suci dari hadas besar. Fala yasihu maka tidak sah apa itikaf man itikaf seseorang itasofa yang bersifat biditi syai'in dengan sebaliknya sesuatu minha dari hulawun an hadasin ilakhir tadi. Naam, benar dikatakan intora ketika menimpa perkara yang baru. Apa al-alma'u, epilepsi atau apa ayan. Fi asna il i'tikafi di tengah-tengah melakukan i'tikaf. Lam yabtul maka tidak batal apa i'tikaf. Wa yusabu dan tetap dihitung minhu dari i'tikaf apa zamanul alma'i masa dia tidak sehat tadi itu ayan atau epilepsi tadi. Wa yang qoti'u dan terputus apa litikaf itikaf fi kata tabu'ihi seperti terus menerusnya itikaf birridati sebab murtad. Warsakari dan mabuk. Idza ta'adda apabila disengaja atau sengaja seseorang bihi dengan mabuk tadi itu. Di syarat yang ke-5, yang ke-4 yaitu Islam. Mu'takif tadi itu harus Islam, juga harus berakal, juga suci dari hadas besar. Karena orang yang non-muslim terus mohon maaf gila atau sedang hadas besar, maka itikafnya itu tidak sah. Nah, ketika nazar, itikaf nazar, sedangkan dia dalam posisi hadas, maka itu tidak dihitung. Artinya harus mengulangi itikaf nazar yang telah dilakukan dalam keadaan hadas besar. Tapi kalau orang tersebut ini dalam keadaan sakit, misalkan ketika iktikaf itu tiba-tiba pingsan, ya, misalkan enak-enak iktikaf ternyata dia tuh pingsan atau gila, maka iktikafnya tidak batal. Sedangkan waktu selama pingsan atau dia gila tadi ini dihitung iktikaf. Nah, iktikafnya baru terputus karena sengaja murtad misalkan atau sengaja mabuk. Ini secara berturut-turut, ya. Itu syarat dari
iktikaf yang mana syaratnya itu ada 4. Nah, orang yang mempunyai rumah yang dekat masjid, ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena dia bisa melakukan iktikaf sewaktu-waktu. Tapi bagi orang yang jauh pun sebetulnya juga tidak ada alasan. Karena perjalanan dari rumah ke masjid semakin jauh, maka pahalanya semakin besar. Itu kalau kita jauh dari segi keutamaan, dari segi fadilah, dari segi pahalanya. Wa syu'batul khamisata wal isrun. Bermula syu'bah yang ke-25 atau cabang yang ke-25 adalah al-hajju haji. Apa itu haji? Wahwa yang dinamakan dengan haji adalah qasdul baiti, menyengaja ke Baitullah. Bihajin dengan niat haji au umrotin atau melakukan umroh. Ingkana jika ada seseorang adalah qadiron mampu. Bi ayyajida dengan memperoleh atau mendapatkan bekal biaya cita zatan, biaya cita dengan cara ketika seseorang memperoleh ya, zatan akan bekal, warohilatan dan kendaraan. Jadi haji itu baru diwajibkan bagi seseorang yang mampu. Mampunya dalam hal apa? Dia memang ada biayanya, termasuk untuk biaya keluarga yang ditinggalkan. Kalau hanya mampu untuk haji, sedangkan yang di rumah, keluarga yang ditinggal ini tidak ada yang dimakan, maka haji bagi dia tidak wajib. Di samping itu bukan hanya uangnya, tapi juga harus ada medianya. Di sini kendaraan, terus perjalanannya ini aman. Nah, ini harus diperhatikan ketika haji. Dan itulah yang terus kemudian haji itu diwajibkan ketika seseorang sudah memenuhi syaratnya. Wal hajju, bermula haji adalah ibadatun ibadah yalzamuha yang wajib bagi seseorang. Yalzamu yang wajib ketika melakukan ibadah apa wukufu bi Arafah, yaitu melakukan wukuf di Arafah. Sehingga dikatakan al hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Yauma Idul Hijjati pada tanggal 29 Dzulhijjah. Aulailata asyirihi atau malam tanggal 10 Dzulhijjah. Wa tawafu fi tuhri bil baiti. Wa tawafu dan melakukan tawaf ziturin bagi orang yang dalam keadaan suci bil baiti di Baitullah sab'an sebanyak 7 kali. Yakinan, dan dia juga harus yakin yadkhulu, dia melakukannya tadi itu sudah memasuki apa waktunya bittisafi lailatin nahri. Telah masuk waktunya bittisafi lailatan nahri, yaitu sesudah separuh malam atau sesudah
tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah dalam hal ini. Wala akhiro dan tidak ada akhir di waktu bagi waktu tawaf. Wasa'yu dan sa'i baina Sofa antara bukit Sofa wal Marwata dan bukit Marwah. Ini. Jadi haji itu merupakan menyengaja ke Baitullah dengan tujuan untuk melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh, tentunya bagi seseorang yang memang mampu, yaitu mampu mendapatkan bekal, terus di situ ada medianya, kendaraannya, terus aman dalam perjalanannya, serta keluarga yang ditinggalkan ini ada yang memenuhi atau cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini baru seseorang diwajibkan melakukan haji. Nah, kalau salah satu dari itu tidak terpenuhi, misalkan keluarganya terlantar ketika ditinggal haji, maka haji bagi dia ini tidak wajib. Karena keluarga tadi itu nafkahnya mengikuti dia. Itu misalkan. Dan ketika haji ini ada 3 perkara yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah wukuf di Arafah, yaitu dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktu untuk melakukan wukuf di Arafah. Yang kedua, tawaf juga harus dikerjakan bagi orang yang haji. Dan tawaf ini harus dalam keadaan suci. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang mana dikerjakan ketika dia telah yakin masuk waktunya. Kapan itu? Itu pada tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tawaf ini tidak ada batas akhir waktu untuk melakukannya. Akhirnya wala akhira liwaqtihi, tidak ada akhirnya untuk melakukan tawaf itu. Terus yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Di sini juga ada hikmah yang kita bisa ambil dalam rangka untuk mengenang Ibu atau Siti Hajar ketika mencarikan air untuk putra beliau. Nah, itu perjuangannya itu beliau itu sampai lari antara bukit Sofa dan Marwah sedangkan anaknya dalam kondisi nangis. Karena apa? Memang pada saat itu sedang kemarau panjang sehingga sulit untuk mencari air, bahkan untuk minum saja ini kesulitan. Di samping itu, kalau kita melihat sejarah, jalan atau tempat lokasi, ya, tempat atau lokasi sa'i itu sebetulnya dulu itu juga kecil. Terus pada saat Presiden Indonesia pertama yaitu Pak Soekarno melakukan haji, ini terus kemudian mengusulkan kepada
raja pada saat itu untuk memperlebar agar supaya orang yang haji ini bisa lebih maksimal dalam proses melaksanakan sa'inya. Dan itu terus kemudian diterima usulan dan permintaan dari Pak Soekarno itu, terus kemudian diperlebar. Nah itu haji. Dan haji itu wajibnya cuman sekali. Haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu dihukumi sunnah. Malah dijelaskan dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, larangan dari Habib Abdullah Al-Haddad, ketika seseorang mau haji yang kedua atau ketiga kalinya, terus dia samping kanan kirinya atau masih mempunyai tetangga yang fakir miskin, maka biaya haji ini lebih utama diberikan atau ditasorufkan kepada tetangga yang masih fakir atau miskin tadi itu. Itu pahalanya lebih besar ketimbang melakukan haji yang kedua atau yang ketiga. Itu. Wasyu'batu sadisata wal isrun. Cabang yang ke-26. Jadi cabang iman yang ke-26 adalah al-jihadu, jihad, yaitu perang. Ma'al kufari, beserta orang-orang kafir. Dalam rangka apa? Linusrotiddin, dalam rangka membela agama Islam. Jadi jihad itu adalah berjuang, berperang, melawan orang-orang kafir dalam rangka untuk membela agama. Itu jihad. Nah, tapi tidak seterusnya terus kemudian jihad itu dimaknakan atau diartikan perang. Tapi yang dimaksud jihad di sini itu adalah memerangi orang kafir dengan tujuan membela agama. Wakana, dan ada apa jihad? Fi ibtida'il Islam, di awal Islam adalah afdolul a'mali. Jadi merupakan amal yang paling utama atau utama-utamanya amal. Karena apa? Pada saat itu Islam masih dalam masa perjuangan. Ya. Qala telah bersabda siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihadu. Jadi ra'sul amri, pokok dari suatu perkara adalah al-islamu Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya adalah as-salatu, salat. Wa dzarwatu sanamihi, dan puncak ketinggiannya adalah al-jihadu, berjuang atau melakukan jihad. Ini disabdakan Nabi. Wa makna hadzal hadis, dan maksud atau arti dari hadis ini kama sebagaimana keterangan qala yang telah berkata akannya siapa? Suhaimi, Imam Suhaimi. Aslu sya'nid dini, sesungguhnya pokok dari agama
adalah an-nutku, mengucapkan bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat. Ma'al id'ani, serta menetapkan, meyakini. Lima nauma, kepada makna dari kedua kalimat syahadat. Fala yasihu, maka tidak sah syai'un, sesuatu minal amali, dari amal-amal, illa bil islami, kecuali dengan Islam. Walladhi, bermula perkara, yartafi'u, yang bisa atau yang dapat, ya, yang dapat mengangkat, yang dapat meninggikan bihi, dengannya, ad-dina, akan agama, adalah fi'lus sholawatil khamsi, melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat 5 waktu. Wa a'la syai'in fitini, dan paling tingginya dan paling tinggi nilainya dalam agama Islam adalah badlul jahdi, mengerahkan kekuatan fi qitalil kufari, di dalam memerangi orang-orang kafir. Linusratil islami, dalam rangka menolong agama Islam. Wa makna sanami, adapun makna dari sanam, fil asli, di dalam asalnya, adalah ma, perkara, irtafa'a, yang menjadi tinggi, min zahril jamali, dari punggung unta, qoroba unukihi, yang dekat dengan lehernya, wa yasihu, dan sa'apa ayyuroda, ketika menghendaki bil jihadi, atau memaksudkan bil jihadi, dengan perang, fil hadisi, di dalam hadis ini. Apa? Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Bi ayyakuffaha, dengan cara mencukupkan, dengan cara mengalahkan, ya, anis syahawati, dari beberapa syahwat, wa yamna'uha, dan mengekang seseorang anil istirsali, dari berfoya-foya, fil ladzati, di dalam kelezatan, di dalam berbagai macam kelezatan. Wa yulzimuha, dan dia
mengharuskan pada dirinya fi'lal awamiri untuk melakukan perintah-perintah, maksudnya perintah-perintah Allah, wajtinabal manahi, dan menjauhi segala larangannya. Wahada bermula ini adalah huwa yahada adalah al jihadu jihad al akbaru yang besar. Wawa bermula jihad yang besar ini adalah afdolu lebih utama min jihadil kufari daripada jihad memerangi orang kafir. Di pada cabang iman yang ke-26 ini pembahasannya adalah jihad. Jihad itu adalah berjuang melawan orang-orang kafir dalam rangka untuk membela agama Islam. Nah, dulu ketika awal-awal Islam ini menjadi jihad ini merupakan amal yang paling afdol, yang paling utama. Sebagaimana sabda Nabi, Rasul amri al-islamu wa amutuhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihadu. Jadi inti dari perkara, suatu perkara itu adalah ya Islam. Pokok dari suatu perkara itu adalah Islam. Dan tiangnya Islam itu ya sholat itu. Sedangkan puncak tertinggi ya itu melakukan jihad atau berjuang. Sehingga di sini Imam Suhaimi ya, menjelaskan bahwa asal dari bentuk intervensi agama atau awal dari diakuinya seseorang sebagai orang Islam yaitu dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan cara meyakini sepenuh hati akan apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tadi. Itu harus diyakini ya, dengan meyakini sepenuh hati. Jadi tidak cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya ingkar. Dan amal ibadah ya apapun bentuknya ini tidak sah selama orang ini belum dikatakan sebagai orang Islam atau belum melakukan atau belum mengucapkan dua kalimat syahadat tadi itu. Nah, sesuatu yang dapat meninggikan atau memuliakan agama yaitu dengan cara selalu melakukan, dengan cara selalu mendirikan sholat 5 waktu. Itu cara menegakkan agama. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat ini merupakan tiang agama. Tapi ada lagi yang paling tinggi nilainya di dalam Islam, yaitu bagaimana caranya seseorang ini mengerahkan segala kemampuannya, seluruh kemampuannya untuk memerangi, untuk melakukan dakwah, memerangi orang kafir. Dalam rangka apa? Menegakkan agama Islam. Sedangkan jihad, kalau kita melihat interpretasi dari hadis, ini juga dapat diartikan yaitu berjuang menahan atau melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana caranya kita itu bisa mengekang dari
semua keinginan-keinginan dan bagaimana caranya supaya nafsu ini tidak mendikte kita, ya, dengan berbagai macam kenikmatan, dengan berbagai macam kelezatan tadi itu. Nah, nafsu ini biasanya menggiring kita. Lah puncaknya sebetulnya ya itu dari hadis Nabi itu, berjuang melawan nafsu kita. Dan mengharuskan pada nafsu ini untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini merupakan bentuk jihad yang paling besar dan yang paling utama dibanding ketika kita melakukan peperangan melawan orang kafir. Ini jihad yang sesungguhnya. Apalagi zaman sekarang ini fitnah bertebaran di mana-mana. Sehingga kita harus pandai, harus jeli dalam mensikapi. Kita jangan mudah terprovokasi. Kita jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang kita sendiri itu sebetulnya kadang-kadang tidak tahu. Tapi karena sudah viral atau yang lain, terus kita itu jadi ikut-ikutan. Nah ini kita jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terpicu sebelum kita itu mengetahui secara benar, ya. Nah, dengan cara bagaimana ya kita melakukan tabayyun supaya tidak terjadi berbagai macam fitnah itu. Rabbit tasabbat addikhum samaghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu. Wallahu alam bisawab. Mungkin untuk pembahasan kitab Qomi Utuyan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.